Kata Imam Malik ini, cukup sampai di sini saja. Istawa maklum. Kita pahamlah istawa itu katanya. Ya kan? Wal kaifu majhul, bantuannya bagaimana istawa itu tidak tahu kita. Maka itu karena tidak tahu dan tidak usah dipikirkan betul bagaimana Allah itu gitu. Ya kan? Ini perdebatan ini sekarang semakin luar biasa ini. Wal imanu bihi wajib, tapi kita beriman kepada Allah itu wajib. Bagaimana bentuknya itu tidak ada kewajiban kita di situ. Kalau kita tanyakan juga, wasu'alu anhu, ditanya tentang Allah bagaimananya, itu pertanyaan yang mengada-ngada. Tidak levelnya kita menanya-nanyakan, ya kan? Nah gitu. Kemudian masuk bagian dari yang tidak patut. Jadi akidah kita itu Pak, ya cukup memahami seperti ini sajalah. Bagaimana Allah sudah jelaskan istawa itu, ya kan? Al-Imam At-Tabari menyatakan istawa itu begitu ketinggian dan kekuasaan Allah, tanpa makna duduk atau bertempat. Jadi Allah tidak bertempat, karena Allah tidak seperti makhluk. Dalam apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Buya Hamka, ini Buya Keka dari Sumatera Barat. Kata istawa bukan penjelasan fisik. Jadi bukan bicara tentang fisik. Tapi kata Buya Hamka, ars itu adalah simbol kekuasaan Allah. Bumi ini adalah sesuatu yang kecil gitu. Jadi menunjukkan bahwa Allah mengatur segala yang ada di bumi ini. Ketika ada hadis, nah ini yang dipertentangkan. Ada hadis dari Imam Muslim. Ketika seseorang ditanya oleh Rasulullah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Anak itu menjawab, "Fis sama." Di langit. Kalau ini dipahami langit saja dibandingkan ars, seperti cincin tadi kan yang dilempar di padang pasir. Bagaimana Allah akan berada di langit dalam makna fisik? Sedangkan, ya kan, langit saja kecil dibandingkan ars. Ars itu ciptaan Allah kan? Ya kan? Kalau begitu apa maknanya bersama? Begitu tinggi, tidak ada lagi bahasa yang lain. Karena kita menganggap kalau sudah langit pasti di atas kita. Ada yang di bawah kita, ada ya langit-langit namanya. Ya kan? Maka di atas tuh menunjukkan tingginya. Kita menggunakan bahasa ini bersama, itu menunjukkan di atas kita lah. Nah, maka disimbolkanlah berdoa, nampung tangannya kemana? Ke atas. Kemudian Nabi Isra Mi'rajnya ke atas. Itu simbol, ya kan? Bahwa tapi tidak berhubungan dengan tempat. Maka itu Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bukan makna tempat, tetapi kemuliaan dan ketinggian derajat Allah, sehingga untuk manusia diwakilkan dengan kata fis sama, yaitu di langit. Ya, kalau itu kaidahnya begini. Tentang Allah Maha Tinggi, Maha Berkuasa, tidak menyerupai makhluk, Allah tidak membutuhkan tempat, itulah kewajiban kita berkeyakinan. Yang harus dihindarkan membayangkan Allah itu bersemayam seperti jenazah bersemayam di rumah duka, itu apa namanya itu? Jangan kenapa Allah itu rebahan, membayangkan Allah itu duduk, Allah punya tempat, ya kan? Ars itu adalah kursinya Allah, enggak, ya kan? Jadi tidak ada yang dibandingkan dengan kalimat fisik, ya. Di situ perlu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bapak Ibu, ini menunjukkan
kemahatinggian Allah diwakilkan dengan arsyis tawa. Jadi bukan fisik ya, bukan gitu. Ya.